Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Maulidia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi suhu. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikatornya. Nah, di sini ada kompetensi inti, yaitu yang pertama ada menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua ada mengembangkan perilaku, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi dari berbagai permasalahan bangsa dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Dan yang ketiga ada memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir ada mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah ilmuwan. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasarnya ada menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan panas pada kehidupan sehari-hari. Indikatornya yaitu menjelaskan pengertian suhu, menjelaskan pengertian kalor, menyebutkan alat pengukur suhu, menjelaskan alat pengukur suhu dan skalanya masing-masing, menghitung konversi skala termometer. Nah, di sini ada menjelaskan pengertian kalor, tapi di sini saya tidak akan menjelaskan mengenai pengertian kalor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi suhu saja. Nah, sebelumnya di sini ada poin-poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada pengertian suhu, ada jenis-jenis termometer, tipe-tipe termometer, rumus skala pada termometer, dan titik tetap bawah serta titik tetap atas termometer. Nah, apa sih suhu itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian suhu. Suhu merupakan suatu ukuran derajat panas dan dingin suatu benda tersebut dinyatakan dengan besaran suhu. Jadi, suhu adalah suatu besaran untuk menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Dengan secara mikroskopis, suhu tersebut menunjukkan energi yang dipunya pada suatu benda pada tiap-tiap atom dalam benda itu masing-masing bergerak, baik itu yang di dalam bentuk perpindahan ataupun gerak pada lokasi getaran. Makin tinggi energi atom-atom penyusun benda, maka semakin tinggi suhu benda tersebut. Dengan secara kualitatif, kita dapat melihat bahwa suhu itu merupakan sensasi dingin atau juga hangatnya suatu benda yang dirasakan pada saat menyentuhnya. Dengan ini kita dapat mengetahuinya dengan memakai alat ukur yakni termometer. Suhu tersebut bisa diukur dengan memakai alat termometer yang berisi air, yaitu air raksa atau alkohol. Termometer ini diambil dari dua kata, yaitu termo yang artinya panas serta meter yang artinya mengukur. Nah, ada jenis-jenis termometer. Suhu tersebut juga dapat disebut ialah sebagai temperatur yang diukur dengan alat dinamakan termometer. Nah, jenis-jenisnya ada 4, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Celsius adalah skala suhu yang didesain supaya titik beku air berada pada 0 derajat serta titik didih pada 100 derajat di tekanan atmosfer standar. Yang kedua ada Fahrenheit. Fahrenheit yaitu skala suhu termodinamika di mana titik beku air ialah 32 derajat dan juga titik didihnya 212 Fahrenheit pada tekanan standar atmosfer. Dan yang ketiga ada Reaumur. Skala temperatur yang dinamai oleh menurut Rene Antoine Verhoeven di Reaumur yang pertama mengusulnya pada tahun 1731. Titik beku air ialah 0 derajat Reaumur,
titik di air yakni 80 derajat. Jadi 1 derajat tremor ini sama dengan 1,25 derajat Celcius atau Kelvin. Dan yang terakhir ada Kelvin. Kelvin adalah skala suhu yang mana nol absolut tersebut didefinisikan sebagai 0 Kelvin. Satuan untuk skala Kelvin ialah Kelvin, lambangnya K, serta merupakan salah satu dari 7 unit dasar yakni SI, standar internasional. Perbandingan di antara satu macam termometer dengan yang lainnya mengikuti CRF dikurangi 32 sama dengan 5 dibanding 4 dibanding 9. K sama dengan C ditambah 273 derajat. Sebab dari Kelvin ke derajat Celcius, Kelvin tersebut memulai dari 273 derajat, tidak dari min 273 derajat. Dan juga derajat Celcius dimulai dari 0 derajat. Suhu Kelvin itu sama perbandingannya terhadap derajat Celcius, yakni 5:5. Maka untuk mengubah suhu itu ke suhu yang lainnya, lebih baik memakai atau juga mengubahnya ke derajat Celcius. Sebab apabila kita memakai Kelvin, akan lebih rumit untuk dapat mengubahnya ke suhu yang lainnya. Tipe-tipe termometer, itu ada termometer alkohol, termometer basal, termometer merkuri, termometer oral, termometer Galileo, termometer inframerah, dan termometer cairan kristal termistor. Titik tetap bawah serta titik tetap atas pada termometer. Yang pertama adalah titik tetap bawah. Ada 100 Celcius tersebut diambil dari suhu es yang sedang mencair di tekanan 1 atmosfer. Titik tetap atas 1000 Celcius tersenit tersebut diambil dari suhu air yang sedang mendidih di tekanan 1 atmosfer. Di antara titik bawah serta titik tersebut dibagi menjadi 100 bagian. Pada tiap-tiap bagian itu disebutnya dengan 1 derajat. Di bawah ada gambar derajat suhu dari keempat macam skala termometer. Nah, Celcius dari 0 derajat sampai dengan 100 derajat Celcius, Fahrenheit dari 32 derajat Fahrenheit sampai 212 derajat Fahrenheit, dan Kelvin dari 273 Kelvin sampai dengan 373 Kelvin. Dan terakhir ada Reaumur 0 derajat sampai 80 derajat tremor. Titik beku air dengan titik didih airnya. Nah, di sini ada rumus skala pada termometer. Untuk mencari R dari C dibagi R sama dengan, untuk mencari R dari C yaitu R sama dengan 45 dikali C. Untuk mencari R dari F yaitu R sama dengan F min dikurangi 32 dikali 49. Untuk mencari F dari R, F sama dengan R dikali 94 ditambah 32. Untuk mencari F dari C yaitu F sama dengan C dikali 95 ditambah 32. Untuk mencari C dari R sama dengan C 54 dikali R. Untuk mencari C dari F, C sama dengan F dikurangi 32 dikali 59. Untuk mencari C dari K, C sama dengan K dikurangi 273. Dan untuk mencari K dari C, yaitu K sama dengan 273 ditambah C. Salah satu akibat dari terjadinya perubahan suhu yakni pemuaian. Pemuaian merupakan bertambah besarnya ukuran pada suatu benda disebabkan karena kenaikan suhu yang terjadi pada benda tersebut. Kenaikan suhu yang terjadi menyebabkan benda itu mendapat tambahan energi yang berupa kalor yang menyebabkan molekul-molekul pada benda itu juga bergerak lebih cepat. Tiap-tiap zat memiliki kemampuan memuai berbeda. Misalnya, gas mempunyai kemampuan memuai lebih besar ketimbang zat cair atau juga zat padat. Adapun kemampuan memuai zat cair itu lebih besar ketimbang zat padat. Nah, di sini ada termometer Booth atau air raksa atau alkohol. Memakai gelembung besar pada ujung bawahnya itu tempat untuk dapat menampung cairan serta juga tabung sempit lubang
kaliper ialah sebagai penekan perubahan volume atau juga tempat pemuaian cairan. Nah, pada prinsipnya suatu cairan volumenya itu berubah sesuai dengan temperatur. Cairan yang disisihkan terkadang alkohol yang berwarna, namun terkadang juga dapat cairan metalik yang disebut dengan merkuri. Kedua-duanya itu dapat memuai apabila dipanaskan dan juga serta menyusut apabila didinginkan. Terdapat juga nomor di sepanjang tuba gelas yang terjadi tanpa besaran temperatur. Nah, keuntungan dari termometer ini yaitu agar tidak mudah terkontaminasi bahan kimia dan tidak memerlukan alat bantu relatif murah. Kelemahannya yaitu mudah pecah, mudah terkontaminasi cairan, terkontaminasi gelas atau kaca, prosedur pengukuran yang rumit. Dan ada termometer spring, memakai coil yang terbuat dari bahan logam yang sensitif terhadap panas. Pada ujung spring terhadap pointer. Apabila udara panas atau coil itu mengembang sehingga pointer tersebut bergerak naik, sedangkan apabila udara dingin logam mengerut pointer, logam mengekerut pointer tersebut bergerak turun. Pemakaian termometer spring ini haruslah untuk selalu melindungi pipa kapiler dan juga ujung sensor probe terhadap gesekan maupun benturan. Dan ada termometer non kontak. Termometer inframerah ini dapat mendeteksi temperatur dengan optik. Selama objek tersebut diamati, radiasi energi sinar inframerah diukur dan juga diberikan ialah sebagai suhu dengan mempengaruhi jumlah energi inframerah yang dipancarkan objek dan juga tentu emisinya, temperatur objek dapat kita bedakan. Dan ada termometer elektronik. Dua jenis yang dipakai pada suatu pengolahan yakni thermocouple serta resistance thermometer. Biasanya industri memakai nominal resistan itu 100 ohm pada 0 derajat Celcius sehingga disebut juga sebagai sensor PT100. PT adalah sebuah simbol untuk platinum. Sensitivitas standar sensor 100 ohm ialah suatu nominal 0,385 ohm per 0 derajat Celcius. RTDS dengan sensitivitas 0,375 dan juga 0,392 ohm per 0 derajat Celcius. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.